Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ada undian yang keluar namanya, maka itu yang diajak pergi perang. Itu yang diajak pergi perang. Lah ketika itu keluarlah nama Siti Aisyah. Nah, pergi berangkat perang. Itu sudah turun ayat hijab. Jadi ketika itu perempuan ada namanya hudaj, itu seperti kayak tandu yang ada tutupannya begitu. Itu perempuan dibawa di sana. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan mau balik ke Madinah, ketika rombongan itu ada persiapan untuk segera berangkat, Siti Aisyah ini buang hajat. Buang hajat, dia kembali dengan dan ingat kalungnya itu terjatuh mungkin. Kembali lagi cari kalungnya. Setelah kembali cari kalungnya, kembali ke rombongan, udah nggak ada. Aku bisa kok nggak ketahuan, karena dikatakan di sini perempuan zaman dulu itu jarang ada yang makan daging, jadi kurus-kurus. Jadi di tandu itu ada isinya sama nggak ada isinya, hampir nggak ada bedanya. Lalu itu masih kecil, Siti Aisyah masih usia belia. Akhirnya bingung gimana ini. Siti Aisyah pintar. Kalau dia pergi mana-mana bisa tersesat. Jadi dia nunggu di situ. Siapa tahu nanti sadar. Kalau ternyata nggak ada Siti Aisyah, nanti mereka akan kembali untuk jemput. Tunggu di sana. Nah, ketika tunggu di sana, tertidur. Ketika tertidur, ketika itu ada lewat sahabat yang memang ketinggalan. Karena memang berangkatnya ke akhir, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami Ad-Dakwani. Itu lewat. Ketika itu lihat, kok ada seperti orang tidur begitu. Didekati. Ketika didekati, Sofwan ini pernah lihat Siti Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Dikenal. Didekati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget karena Siti Aisyah ketinggalan. Akhirnya diturunkan untanya biar Siti Aisyah naik dituntun. Dan ketika itu makallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'i. Saya enggak dengar sama sekali dia ini bicara dan enggak ngajak bicara sama sekali kecuali hanya ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja. Sampai akhirnya singkat cerita ketemu sama rombongan. Berjalan waktu kurang lebih 1 bulan. Terus Siti Aisyah ini kan riwayatnya dari Siti Aisyah. Siti Aisyah menceritakan, saya ini merasakan ada yang lain. Rasul ini sikapnya enggak seperti biasanya. Ya, ternyata di luar sepengetahuan Siti Aisyah udah tersebar kabar. Tersebar kabar, diceritakan ya ada seorang perempuan jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Tentu tersiar kabar macam-macam ketika itu. Kabar macam-macam. Dan di antara yang paling bertanggung jawab untuk menyebarkan kebohongan ini, Raisul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi ketika di Mekah musuhnya orang kafir. Orang kafir itu kelihatan, musuhnya di luar. Tapi ketika udah di Madinah, orang munafik di dalam rumah musuhnya. Ikut sholat jamaah di belakang Nabi, Nabi perang ikut di belakang Nabi. Ini kan lebih bahaya. Ular itu kalau di luar rumah kita tutup pintu rumah, ular nggak bisa masuk. Nah, kalau ular dalam rumah kita tidur, kita lengah, bisa terjadi sesuatu yang naudzubillah min dzalik. Kabar terus ya di mana-mana. Sampai akhirnya Siti Aisyah sudah merasakan Rasulullah kok aneh. Jadi ketika Siti Aisyah dalam keadaan sakit ketika akan menghajat, maka ketika itu yang namanya adalah Ummu Mistah. Ummu Mistah. Ketika penghajat itu, maka ketika itu Siti Aisyah itu selesai menghajat, dari Ummu Mistah itu tiba-tiba terdengar suara ucapan ta'isa Mistah. Celaka Mistah. Loh, kata Siti Aisyah, loh, kamu kok mencaci maki anak kamu sendiri? Kenapa? Atusabina rajulan syahida badran, kamu mencaci maki orang yang ikut perang Badar? Akhirnya susah. Itu sampai ada riwayatnya terulang sampai 3 kali, enggak ada yang tanya, "Kenapa kamu begitu?" Aku enggak mengatakan ini kecuali karena urusan kamu. Akhirnya, kamu enggak dengar diceritakan. Dan pada Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika dalam keadaan sakit, fasdattu maradhan ala maradhi. Aku bertambah sakit di atas kesakitanku. Sakit sampai akhirnya Rasulullah kalau masuk, "Gimana kabar kamu?" Selesai langsung keluar lagi.
Ya, Rasul tetap bayar haknya istrinya, tapi cuma masuk ketemu setelah itu keluar lagi. Akhirnya ketika itu minta izin untuk tinggal di rumah orang tuanya. Akhirnya ketika datang ke sana minta tanya dengar kabar dari orang tuanya, gimana ini ada kejadian seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ada riwayat di Imam Bukhari ini yang mengatakan ibunya Siti Aisyah ketika dengar kabar ini pertama kali jatuh pingsan. Karena anaknya anak soleh dituduh berbuat yang naudzubillah min dzalik. Akhirnya dihibur-hibur terus lain sebagainya sampai dikatakan fabakaitu tilkalilah, setiap malam itu saya nangis hatta asbatu layar qauli dam, sampai saya itu ketika pagi hari udah enggak tersisa lagi air mata saya. Tidak tersisa lagi. Itu cara Bukhari diceritakan oleh Imam Qurtubi mengatakan seseorang itu bisa kehabisan air mata. Karena hararatul musibah, panas yang musibah dia rasakan, orang itu bisa kehabisan air mata. Terus begitu singkat cerita sampai akhirnya Rasulullah itu pernah duduk sama Ali bin Abi Thalib sama Usamah bin Zaid, tanya, "Mana pendapat kamu tentang keluargaku?" Usamah bin Zaid, "Saya enggak pernah tahu, karena lihat ini Nabi cinta benar sama Aisyah, saya enggak pernah tahu tentang urusan keluarga engkau kecuali hanya urusan kebaikan." Terus Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, istilahnya nyantai aja, perempuan yang lainnya itu masih banyak." Hingga akhirnya setelah itu panggil Barirah. Barirah itu orang yang dekat sama Siti Aisyah, pembantunya. "Gimana? Enggak pernah aku lihat dari Siti Aisyah kecuali dia orang yang baik." Akhirnya Rasul berdiri di atas mimbar. Akhirnya mengatakan, "Siapa orang yang berani mengganggu keluargaku? Nah, sesungguhnya aku tidak mengetahui apapun yang ada dalam keluargaku kecuali itu dalam urusan kebaikan." Siapa yang berani menyebarkan kabar buruk itu? Akhirnya berdiri Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu dari Aus. Yang nyebarkan ini dari Khazraj. Memang sama Khazraj ini kan perselisihan dulu. Dari dulu kan ada perselisihan. Sa'ad bin Mu'adz bangun. Katanya, "Ya Rasulullah, kalau orang itu dari suku Aus, aku yang akan penggal lehernya, yang nyebarkan kabar buruk itu, kabar isu, gosip itu. Tapi kalau itu dari saudara kita dari Khazraj, silahkan kita tunggu perintah. Kalau kamu perintahkan untuk kita bunuh, ya kita akan bunuh." Akhirnya Sa'ad bin Ubadah, pemimpinnya Khazraj, berdiri. Berdiri. "Kamu enggak mungkin bunuh dan enggak mungkin mampu untuk bunuh." Ada Usaid bin Hudzair, ponakannya Sa'ad, berkata Sa'ad bin Ubadah, "Kamu dusta, kami bisa bunuh dia." Wah, akhirnya ribut di masjid. Sampai akhirnya terjadi hampir keributan, sama Rasulullah SAW ditenangkan. Tiap malam Siti Aisyah nangis tiap malam, sampai akhirnya datang Rasulullah SAW. Sampai ada diceritakan itu orang-orang perempuan Ansor itu datang sama Siti Aisyah nangis bareng. Datang sana cuma nangis bareng, nanti nangis terus gitu. Karena benar-benar kesian sama kabar dari Mama Siti Aisyah. Akhirnya datang ketika itu Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, amma ba'du ya Aisyah, qad balaghani anti kata wa kata." Nah, kita sudah dengar kabar tentang kau begini. Sesungguhnya fa in kunti bari'atan. Kalau kamu memang enggak berbuat, fasayubarri'ukillahu, maka kamu akan dibersihkan namanya sama Allah. Tapi kalau kamu memang berbuat, istighfar, tobat kepada Allah. Sesungguhnya kalau hamba itu mengakui kesalahannya, tobat sama Allah, maka Allah akan mengampuni dia. Selesai Rasulullah SAW bicara, air mata saya ini udah nangis tapi udah nggak keluar air mata lagi. Ngomong sama ayahnya, "Ayahku, jawab Rasulullah." Dari Sina Bakar, "Saya nggak tahu mau jawab apa sama Rasulullah." Setelah itu ngomong sama ibunya, "Jawab Rasulullah." "Saya nggak tahu jawab apa sama Rasulullah." Akhirnya Siti Aisyah sendiri yang jawab, mengatakan, "Saya ini perempuan masih kecil, nggak banyak baca Al-Quran, tapi sesungguhnya saya tahu ini kabar sudah tersebar, dan saya tahu saya ini adalah orang yang bersih. Saya nggak berbuat seperti itu, dan intinya saya nggak bisa lagi mengucapkan apa-apa kecuali hanya ucapan ayahnya Nabi Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'an." Sesungguhnya hanya bisa sabar yang indah, dan Allah lah tempat memohon pertolongan. Nggak hanya tiap malam Siti Aisyah, dan mendapatkan ini dari selama 1 bulan, tiap malam Siti Aisyah itu tidur sambil nangis, berharap Rasul itu mimpi yang menyatakan kalau dirinya itu nggak berbuat kesalahan.
Tiap malam tidur. Berharap itu nangis, mimpi, ya Rasulullah dan mimpi. Kemudian keluarga Nabi ada yang lain mimpi terus begitu. Sampai akhirnya, tunggu mungkin selama 1 bulan, datang akhirnya ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan bahagia ketika itu mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya engkau telah dibebaskan dari segala macam tuduhan, yaitu turun ayat alladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, orang-orang yang datang bawa berita dusta sekelompok dari mereka, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang enggak ngerti. Mereka anggap yang tasabunau hayyinan, ini perbuatan dianggap remeh, ternyata ini benar-benar agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu senanglah Siti Aisyah, ayo kamu ini bangkit sambut suami kamu. Kata saya mengatakan, aku saya enggak mau bangkit, nah Bunda. Saya cuma mau memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih cemburu pada saatnya waktu itu. Akhirnya kabar ini tersiar bahwasanya Siti Aisyah terbebas dari segala macam tuduhan dan orang-orang munafik yang memfitnah itu usahanya gagal, dan akhirnya tetap Siti Aisyah SAW dinyatakan bersih dari segala macam apa-apa yang dia tuduhkan. Semoga kita insyaallah terjaga daripada su'ul adab dengan keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi insyaallah.